Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang Nip CPNS. Kali ini kita akan membahas part 19 ya teman-teman. Kita sebelumnya sudah membahas part 18. Soal nomor 1, publik dikejutkan oleh vonis bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada seorang terdakwa kasus korupsi KAKAP. KAKAP ini maksudnya korupsi yang besar-besaran teman-teman. Padahal bukti-bukti yang diajukan jaksa dinilai sangat terang benderang. Muncul dugaan kuat adanya transaksi suap di balik vonis tersebut. Lembaga negara yang konstitusional berdasarkan UUD 1945 untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik para hakim tersebut adalah A. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk langsung mengubah vonis bebas dari vonis penjara seumur hidup. Yang B. Mahkamah Konstitusi karena berfungsi sebagai benteng terakhir keadilan hukum nasional. Yang C. Komisi Yudisial karena memiliki wewenang konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Yang D. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melalui hak angket untuk memecat hakim yang bersangkutan secara politik atau presiden selaku kepala negara yang memegang kekuasaan absolut atas sistem peradilan pidana. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini pasal 24B ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang dibentuk untuk menjaga kode etik, martabat dan perilaku hakim seperti ada di pilihan C. KY berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim dan merekomendasikan sanksi ke Mahkamah Agung. Perlu diingat bahwa KY tidak berwenang mengubah isi vonis putusan pengadilan seperti klaim pilihan A, karena putusan hukum adalah ranah independensi kekuasaan kehakiman seperti MA dan jajaran di bawahnya. Namun, KY berwenang menindak manusianya hakim jika terbukti melanggar etik perilaku. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta serta menawan Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir. Sebelum ditawan, Soekarno sempat mengirimkan mandat rahasia via telegram kepada Syafruddin Prawira Negara di Sumatera untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI. Arti strategis pembentukan PDRI tersebut bagi eksistensi kedaulatan NKRI di mata dunia internasional adalah A. Membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia jauh lebih superior daripada tentara Belanda. Yang B. Mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia telah hancur dan mati, sekaligus menjaga kelangsungan pemerintahan yang sah di jalur diplomasi dan gerilya global. Yang C. Mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi monarki parlementer secara permanen. Yang D. Memaksa PBB untuk memberikan sanksi militer berupa pengeboman terhadap kota Amsterdam. Yang E. Menandai penyerahan wilayah Sumatera kepada kekuasaan penuh pemerintah kerajaan Inggris. Oke, kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini strategi Belanda dalam agresi militer 2 adalah melakukan fait accompli atau fakta yang tak dapat diubah di mata dunia internasional bahwa dengan ditawanya para pemimpin tertinggi, maka Republik Indonesia sudah tidak ada lagi de facto lenyap. Pembuktian PDRI di Bukit Tinggi oleh pembentukan PDRI di Bukit Tinggi oleh Syafruddin Prawira Negara seperti opsi B menjadi penyelamat nyawa konstitusional Indonesia. PDRI membuktikan kepada PBB dan dunia internasional bahwa roda pemerintahan Republik Indonesia masih eksis dan berdaulat, sehingga posisi tawar diplomasi Indonesia tetap kuat dan memaksa Belanda kembali ke meja perundingan, yaitu perjanjian Rumroyen. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia telah hancur dan mati, sekaligus menjaga kelangsungan pemerintah yang sah di jalur diplomasi dan gerilya global. Next, kita ke soal berikutnya teman-teman. Nomor 3, industri hiburan asing seperti musik K-pop dan drama Hollywood sangat mendominasi preferensi konsumsi budaya remaja di kota-kota besar Indonesia, sehingga sebagian dari mereka mulai memandang rendah seni pertunjukan tradisional seperti wayang orang, reog, dan tari piring karena dianggap kuno dan membosankan. Strategi kebudayaan berbasis nasionalisme yang paling adaptif dan progresif untuk menghadapi fenomena ini adalah A. Melanggar pemutaran musik dan film asing di seluruh stasiun televisi dan jaringan internet domestik. Yang B. Mewajibkan seluruh remaja memakai pakaian adat daerah setiap hari saat keluar rumah.
Yang C, memfasilitasi seniman lokal untuk melakukan modernisasi kemasan seni tradisional dengan mengombinasikan dengan teknologi digital, tata panggung modern, musik kontemporer, atau sinematografi menarik, tanpa menghilangkan nilai filosofis intinya agar relevan dengan selera generasi muda. Yang D, membiarkan seni tradisional mati secara alami karena hukum evolusi kebudayaan global tidak bisa dilawan. Yang M, menuntut UNESCO untuk membiayai seluruh pertunjukan seni tradisional di pelosok Indonesia secara mandiri. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Di sini menolak globalisasi budaya dengan pelarangan total. Pilihan A adalah langkah anakronistis yang mustahil berhasil di era keterbukaan informasi. Pemaksaan baju adat. Pilihan B juga bersifat artifisial. Nasionalisme kebudayaan yang sehat bersifat dinamis dan adaptif. Pilihan C mencerminkan pemikiran kemajuan budaya atau cultural revitalization, yaitu mempertahankan substansi nilai luhur bangsa dengan melakukan inovasi bentuk penyajian atau estetika modern sehingga seni tradisional Indonesia memiliki daya saing tinggi dan mampu memikat hati generasi muda di tengah gempuran budaya populer dunia. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Memfasilitasi seniman lokal untuk melakukan modernisasi kemasan seni tradisional dengan mengombinasikan dengan teknologi digital, tata panggung modern, musik kontemporer, atau sinematografi menarik tanpa menghilangkan nilai filosofis intinya agar relevan dengan selera generasi muda, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4, soal nomor terakhir dari part 19, teman-teman. Menjelang hari keagamaan, seorang kepala kantor pertanahan menerima kiriman parsel mewah berisi jam tangan bermerek dan voucher belanja senilai belasan juta rupiah di rumah pribadinya. Pengirim parsel adalah seorang pengusaha properti yang sedang mengurus izin pemecahan sertifikat tanah skala besar di kantor pertanahan tersebut. Tindakan yang wajib dilakukan oleh pejabat tersebut sebagai bentuk penegakan integritas adalah menerima parsel tersebut dengan gembira karena dianggap sebagai hadiah jalinan silaturahmi hari raya yang wajar. Yang B, menolak hadiah tersebut secara langsung jika memungkinkan atau jika parsel terlanjur diterima di rumah oleh keluarga, segera melaporkan penerimaan tersebut kepada unit pengendalian gratifikasi atau UPG, KPK, atau instansi dalam waktu maksimal 30 hari kerja untuk diproses sesuai dengan ketentuan. Yang C, membagikan isi voucher belanja kepada staf bawahan yang kurang mampu agar dirinya tidak dituduh menikmati sendiri. Yang D, menyimpan parsel tersebut di gudang rumah dan berjanji akan membalas dengan memberikan hadiah yang sama mahalnya saat hari raya keagamaan pengusaha tersebut. Yang E, mengembalikan parsel tersebut secara diam-diam lewat jasa kurir tanpa membuat laporan resmi tertulis apapun. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, di sini berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menerima sepertinya dari pilihan A atau membagian ke bawahan seperti pilihan C tetap dikategorikan pelanggaran hukum atau gratifikasi. Pilihan B adalah standar operasional integritas ASN, yaitu melakukan pelaporan resmi kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi, instansi untuk memutus konflik kepentingan, dan menjaga akuntabilitas jabatan publik dari suap terselubung bermodus hadiah hari raya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Menolak hadiah tersebut secara langsung jika memungkinkan atau jika parsel terlanjur diterima di rumah oleh keluarga, segera melaporkan penerimaan tersebut kepada unit pengendalian gratifikasi UPG, KPK, atau instansi dalam waktu maksimal 30 hari kerja untuk diproses sesuai dengan ketentuan. Oke, teman-teman, sekian part 19 kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih, teman-teman.